Sam Syamsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Syamsa, saya Muhammad Wahyudi yang kali ini akan memberikan materi teknik gerinda dengan pembahasan menggerinda berbagai macam alat potong. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak materi dari saya. Oke, pelajar Skapsa yang ada di rumah yang sekarang melakukan atau menyimak proses PBJ, pembelajaran program atau program belajar jarak jauh. Sekarang kita masuk materi, yaitu tentang teknik gerinda di kelas 12 dengan judul melakukan pekerjaan dengan mesin gerinda. Yang pertama, tadi kita adalah nanti memeriksa komponen-komponen untuk kesesuaian secara spesifik tentang mesin gerinda. Yang pertama, kita harus ketahui perlengkapan mesin gerinda datar. Dengan tujuan nanti kita setelah mempelajari kompetensi dasar ini, diharapkan pelajar Skapsa dapat mengetahui perlengkapan mesin gerinda datar. Yang kebetulan di tahun ini kita sudah ada penambahan mesin gerinda di bengkel TPM kita. Pada saat nanti kita bisa ketemu dengan tatap muka, akan nanti saya sampaikan dengan proses praktikum. Yang jelas, yang harus diketahui semuanya, kita memeriksa komponen-komponen untuk kesesuaian secara spesifik. Yang tentunya diharapkan siswa kalau tahu tadi adalah spesifik, berarti dapat mengetahui perlengkapan yang ada di mesin gerinda itu sendiri. Yang pertama, kita punya acuan. Hal inilah yang nanti kita gunakan sebagai dasar bahwa kita akan bekerja dengan mesin gerinda. Seperti gambar yang di atas, yaitu mesin gerinda datar. Yang pertama harus kita ketahui nanti pada saat di mesin gerinda dasar kita bekerja, ada komponen yang namanya meja magnet listrik dan kemudian meja magnet permanen, di mana proses pencekaman benda kerja menggunakan meja magnet listrik. Yang pertama, caranya permukaan meja magnet dibersihkan dan magnet dalam posisi off. Artinya demi menjaga keselamatan kerja kita. Kemudian yang kedua, pencekaman menggunakan prinsip elektromagnetik. Jadi ada semacam semi otomatis elektronika dengan magnet. Kemudian yang ketiga, supaya aliran medan magnet melewati benda kerja yang digunakan, logam non-ferro yang disiapkan atau disisipkan pada plat atau pencekam magnet. Dari sinilah pencekaman menggunakan ragum mesin presisi adalah benda kerja yang semua bidang di gerinda, di mana antara satu dengan yang lainnya saling tegak lurus dan sejajar. Maka ragum mesin presisi ini digunakan tentunya pada saat kita menggerinda pada semua bidang yang sama dan presisi. Yang kedua adalah juga ada yang namanya ragum sinus. Ragum sinus dapat digunakan untuk mencekam benda kerja dalam pengerindaan yang membentuk sudut dengan ketelitian mencapai detik. Kita ambil contoh, misalkan nanti pada saat kita menggerinda sudut-sudut alat potong. Misalkan kita nanti akan membuat sudut mengasah atau membuat dari yang semula belum jadi, kita ambil contoh, misalkan membuat pahat bubut, mulai dari pahat bubut rata kanan, pahat bubut rata kiri, kemudian pahat ulir bitwot, pahat ulir metris. Kita nanti bisa menggunakan atau menyetel dengan proses pengerindaan mesin gerinda sudut, yang tentunya di dalam, misalkan kita ambil contoh di mesin gerinda ini, pada saat kita nanti buat pahat rata kiri, ada beberapa sudut yang harus diperhatikan. Ada yang sudut potong, ada sudut buang, ada sudut bebas, dan ada sudut tatal. Jadi intinya dari ketiga sudut itulah yang nanti kita perhatikan dan bisa kita asah di mesin gerinda dengan membentuk sudut.
Kemudian yang tentunya juga bisa digunakan untuk membuat sudut atau paha sudut metris maupun bigot, karena di dalam sudut paha metris dan bigot ada beberapa sudut kita buat yang 55 derajat maupun yang 60 derajat. Selain itu juga bisa digunakan dengan berbagai nanti kombinasi, bisa dibuat untuk membuat sudut-sudut alat potong pahat bor, karena di situ juga nanti digunakan beberapa sudut kesimetrisannya. Kemudian ragum sinus universal digunakan untuk sudut ke arah vertikal maupun ke arah horizontal, jadi ke atas maupun ke samping, yang tentunya ini juga bisa digunakan berbagai macam proses penggerindaan yang universal, artinya banyak bentuk. Kemudian yang ada blok penghantar magnet yang tadi kita bahas di depan. Blok penghantar magnet ini berfungsi untuk meneruskan aliran medan magnet dari sumber magnet ke benda kerja. Ada 3 bentuk standar blok penghantar, yaitu persegi, kemudian segitiga, dan alur V, atau bisa secara umum kita sebut dengan blok V. Nah, blok V inilah atau alur V atau segitiga atau persegi inilah yang nantinya digunakan untuk meneruskan aliran medan magnet dari sumber magnet yang tentunya untuk penempatan benda-benda kerja atau pencekaman. Kemudian di dalam suatu pergerindaan, baik itu nanti kita menggunakan mesin gerinda, baik mulai dasar yang kita dulu sempat pakai, mulai gerinda tangan, mulai mesin gerinda, yang tentunya prinsip dari penggunaan mesin gerinda adalah meratakan permukaan. Di muka tadi sampaikan ada permukaan yang datar, presisi di semua lini, dan juga ada yang membuat tirus. Yang pada prinsipnya semua adalah meratakan suatu bidang permukaan. Yang bedakan apakah itu permukaan presisi segi 4 atau permukaan yang tirus atau menurut sudut. Secara kesimpulan berarti mesin gerinda bisa digunakan untuk meratakan permukaan maupun meratakan permukaan yang bersudut. Dan untuk kalian ketahui juga, tak kalah pentingnya, ternyata di dalam mesin gerinda juga ada yang terjadi suatu ketidaksimetrisan batu gerindanya. Jadi kadang-kadang kita bisa menjumpai batu gerinda yang berbentuk miring, atau mungkin ada yang berbentuk tengahnya agak cekung. Itu berbagai macam bentuk yang sebenarnya pada prinsipnya mesin atau batu gerinda adalah harus rata, karena prinsipnya untuk meratakan permukaan. Nah, gimana cara meratakan itu? Mungkin kalau kita lihat di berbagai materi sebelumnya, sebenarnya menggerinda itu prinsipnya yaitu meratakan permukaan dengan batu asah atau batu gerinda. Yang artinya tidak boleh permukaan batu gerinda itu yang habis sebelah kiri dan kanan. Dan tentunya kalau habisnya sebelah kiri dan kanan akan mempengaruhi oleh keselamatan kerja. Karena batu gerinda akan tipis dan memungkinkan untuk retak dan akan bisa mengakibatkan pecah. Maka dari itu yang benar adalah pada saat kita menggunakan batu gerinda, tentunya yang berkurang adalah diameter batu gerindanya, bukan tipisnya ketebalannya. Maka dari itu, untuk keseimbangannya atau meratakan batu gerinda yang baik itu di mesin gerinda tangan maupun mesin gerinda itu sendiri, kita gunakan alat yang namanya dresser. Jadi dresser itu adalah pengasah batu gerinda dari yang semula tidak rata untuk meratakan batu gerinda sendiri. Yang dimana dresser itu nanti akan bisa digunakan sering mungkin apabila batu asah gerindanya sudah mengalami ketidakrataan yang mengakibatkan otomatis ketidakseimbangan yang pada saat dia berputar. Dalam materi ini mungkin bisa saya sampaikan, saya resume atau saya rangkum, yaitu satu, pencekaman menggunakan medan magnet yaitu dengan meja magnet listrik dan meja magnet permanen. Nanti kita akan praktekkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian
Yang kedua, pencekaman dengan ragum presisi. Kemudian yang ketiga, pencekaman ragum dengan sinus dan meja sinus universal. Yang tadi bisa digunakan untuk membuat sudut, mungkin sudut pahat, bubut, maupun sudutnya pahat atau pisau atau mata bor. Kemudian menggunakan blok penghantar magnet. Ada blok B, ada yang juga untuk digunakan untuk mengikat atau menekan benda kerja. Kemudian yang kelima, dalam semua ini kita bisa menyebutkan cara menggunakan pengasah batu gerinda atau tracer. Oke, dari itu mungkin kita kembangkan nanti. Tolong, ini rangkuman ini adalah sebagai wujud tugas juga, tolong disimak. Nanti tugasnya melalui Google Classroom. Silakan nanti dikerjakan. Dari beberapa materi ini nanti akan kita sampaikan soal-soal yang tentunya akan menunjukkan nilai pencapaian dari pemahaman kalian yang ada di rumah. Sekian, makasih. Selamat malam. Skapsa bisa. Baiklah pelajar Skapsa. Demikianlah materi dari saya. Untuk tugasnya, simak di Google Classroom. Jangan lupa like dan komen. Untuk mendukung program ini, klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk semua orang. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.